Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ke-9. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ke-8, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ke-9 ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan sum if dan sum ifs pada Excel, agar teman-teman dapat melakukan penjumlahan untuk nilai-nilai dalam satu rentang yang memenuhi satu kriteria yang telah ditentukan menggunakan fungsi sum if, atau yang memenuhi beberapa kriteria dengan menggunakan fungsi sum ifs. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ke-9 ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Fungsi atau rumus sum if pada Excel digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam sebuah range yang memenuhi suatu kriteria yang telah ditentukan. Rumus sum if adalah sebagai berikut. Apabila menggunakan setting English US, titik koma diganti dengan koma. Range merupakan rentang sel-sel yang berisi kriteria-kriteria dan atau nilai-nilai yang akan dijumlahkan berdasarkan suatu kriteria. Kriteria merupakan ketentuan yang menjadi persyaratan atas sel-sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen range yang akan ditambahkan. Sum underscore range bersifat opsional. Jika range data yang akan dijumlahkan berbeda dengan range data yang berisi kriteria, maka range data yang akan dijumlahkan tersebut ditulis pada bagian ini. Apabila argumen ini diisi, maka range data inilah yang akan dijumlahkan. Namun apabila argumen sum underscore range ini dihilangkan, atau tidak diisi, maka Excel akan menjumlahkan sel yang ditentukan di argumen range atau sel yang sama di mana kriteria diterapkan. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus sum if, perhatikan ketiga contoh berikut ini. Contoh pertama fungsi sum if. Pada contoh pertama ini, terlihat tabel stok barang alat tulis kantor, yang terdiri dari kolom-kolom, nomor, lokasi penyimpanan, nama barang, dan stok barang. Kita akan menggunakan kriteria dan range data yang akan dijumlahkan menggunakan satu kolom dengan dua contoh kriteria. Contoh kriteria pertama adalah menjumlahkan setiap sel yang bernilai 35 pada kolom stok barang. Kita letakkan pointer mouse pada sel F8, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan titik koma, apabila menggunakan setting Indonesia. Karena kita menggunakan setting US, maka kita ketikkan koma, setelah itu ketikkan angka 35, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Apabila kita akan menggunakan acuan referensi pada sel lain sebagai kriteria, dalam hal ini angka 35 sebagai kriteria berada pada sel H10, maka caranya adalah sebagai berikut. Kita letakkan pointer mouse pada sel F10, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22, lalu ketikkan koma. Lalu arahkan pointer mouse pada sel H10, lalu klik kiri mouse, dan enter. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh kriteria kedua, yaitu, menjumlahkan setiap sel yang bernilai lebih dari 300 pada kolom stok barang.
Kita letakkan pointer mouse pada sel F13, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan simbol lebih besar dari, lalu ketikkan angka 300, lalu ketikkan tanda petik ganda, kemudian ketikkan kurung tutup, dan enter. Apabila kita akan menggunakan ekspresi logika digabungkan dengan acuan referensi pada sel lain menggunakan operator simbol ampersand atau dan sebagai kriteria, maka caranya adalah sebagai berikut. Kita letakkan pointer mouse pada sel F15, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan simbol lebih besar dari, lalu ketikkan tanda petik ganda, kemudian ketikkan tanda simbol ampersand atau dan, lalu arahkan pointer mouse pada sel H15, lalu klik kiri mouse, dan enter. Contoh kedua fungsi sum if. Pada contoh kedua ini, kita menggunakan tabel stok barang alat tulis kantor. Kriteria dan range data yang akan dijumlahkan menggunakan kolom yang berbeda, di mana kita akan menjumlahkan stok barang yang berada pada ruang penyimpanan lantai 1. Kita letakkan pointer mouse pada sel F8, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan ruang penyimpanan lantai 1, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Apabila kita akan menggunakan acuan referensi pada sel lain sebagai kriteria, dalam hal ini pada sel H10, di mana pada sel H10 berisi kalimat ruang penyimpanan lantai 1. Selanjutnya kita letakkan pointer mouse pada sel F10, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma, setelah itu arahkan pointer mouse pada sel H10, lalu klik kiri mouse, lalu ketikkan koma, kemudian kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Contoh ketiga fungsi sum if. Pada contoh ketiga ini, kita menggunakan tabel stok barang alat tulis kantor. Kriteria dan range data yang akan dijumlahkan menggunakan karakter wildcard simbol tanda tanya yang mewakili karakter tunggal apapun, dan simbol tanda asterisk yang mewakili banyak karakter sebagai argumen kriteria. Pada contoh ketiga ini, kita akan menggunakan 4 kriteria menggunakan karakter wildcard simbol tanda tanya, dan juga simbol tanda asterisk. Contoh kriteria pertama, kita akan menjumlahkan stok barang dengan kriteria dari barang yang diawali dengan teks, kertas. Kita letakkan pointer mouse pada sel F8, lalu kita ketikkan sama dengan sum if, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel C7 sampai dengan sel C22, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kertas, lalu ketikkan tanda simbol asterisk, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Selanjutnya contoh kriteria kedua,
kita akan menjumlahkan stok barang dengan kriteria dari nama barang yang di tengah-tengah nama barangnya terdapat teks HVS. Kita letakkan pointer mouse pada sel F11, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIF, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel C7 sampai dengan sel C22, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan tanda simbol asterisk, lalu ketikkan HVS, lalu ketikkan tanda simbol asterisk, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Berikutnya contoh kriteria ketiga, kita akan menjumlahkan stok barang dengan kriteria dari nama barang diakhiri dengan angka atau teks 70. Kita letakkan pointer mouse pada sel F14, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIF, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel C7 sampai dengan sel C22, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan tanda simbol asterisk, lalu ketikkan 70, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Dan untuk contoh kriteria keempat, kita akan menjumlahkan stok barang dengan kriteria yang diawali dengan teks, kertas HVS F4, dan diakhiri dengan 3 karakter teks apapun. Kita letakkan pointer mouse pada sel F17, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIF, lalu ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel C7 sampai dengan sel C22, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kertas HVS F4, lalu ketikkan tanda tanya 3 kali, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22. Lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Fungsi atau rumus SUMIFs pada Excel digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam sebuah range dengan lebih dari satu kriteria yang telah ditentukan. Rumus SUMIFs adalah sebagai berikut. Apabila menggunakan setting English US, titik koma diganti dengan koma. SUM_range merupakan rentang sel yang berisi nilai-nilai yang akan dijumlahkan. Argumen ini diperlukan, atau harus ada. Kriteria _range 1. Argumen ini merupakan suatu rentang sel yang berisi kriteria-kriteria yang akan diuji berdasarkan kriteria pertama. Kriteria 1. Merupakan ketentuan yang menjadi persyaratan pertama atas sel-sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen range yang akan ditambahkan. Kriteria _range 2. Argumen ini merupakan suatu rentang sel yang berisi kriteria-kriteria yang akan diuji berdasarkan kriteria kedua. Kriteria 2. Merupakan ketentuan yang menjadi persyaratan kedua atas sel-sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen range yang akan ditambahkan. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus SUMIFs, perhatikan contoh berikut ini. Contoh fungsi SUMIFs. Pada contoh ini, terlihat tabel jumlah pendaftar dan total pendapatan kursus, yang terdiri dari kolom-kolom, nomor, nama kursus, kelas kursus, biaya kursus, bulan pendaftaran, jumlah pendaftar, dan total pendapatan. Pada contoh pertama,
kita akan menjumlahkan pendaftar dengan kriteria pertama dari kolom nama kursus, yaitu Excel tingkat dasar, dan kriteria kedua dari kolom kelas kursus, yaitu kelas sore. Kita letakkan pointer mouse pada sel I9, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIFS, lalu ketikkan kurung buka. Lalu kita blok sel mulai dari sel F7 sampai dengan sel F22, lalu ketikkan koma. Setelah itu blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan Excel tingkat dasar. Lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel C7 sampai dengan sel C22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kelas sore. Lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Selanjutnya contoh kedua, kita akan menjumlahkan pendaftar dengan kriteria pertama dari kolom nama kursus, yaitu Excel tingkat mahir, dan kriteria kedua dari kolom biaya kursus, yaitu biaya kursus lebih dari, atau di atas 200.000. Kita letakkan pointer mouse pada sel I13, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIFS, ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel F7 sampai dengan sel F22, lalu ketikkan koma, setelah itu blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan Excel tingkat mahir. Lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma. Lalu kita blok sel mulai dari sel D7 sampai dengan sel D22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan simbol lebih besar dari, lalu ketikkan angka 200.000, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Berikutnya adalah contoh ketiga. Kita akan menjumlahkan pendaftar dengan kriteria pertama dari kolom nama kursus, yaitu akuntansi dasar, dan kriteria kedua dari kolom bulan, yaitu Februari. Kita letakkan pointer mouse pada sel I17, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIFS, ketikkan kurung buka. Lalu kita blok sel mulai dari sel F7 sampai dengan sel F22, lalu ketikkan koma. Setelah itu blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma. Kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan akuntansi dasar. Lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma, lalu kita blok sel mulai dari sel E7 sampai dengan sel E22, lalu ketikkan koma. Kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan Februari, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Dan untuk contoh keempat, kita akan menjumlahkan total pendapatan dengan kriteria pertama dari kolom nama kursus, yaitu akuntansi lanjutan, dan kriteria kedua dari kolom bulan yaitu Februari. Kita letakkan pointer mouse pada sel I21, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIFS, ketikkan kurung buka, lalu kita blok sel mulai dari sel G7 sampai dengan sel G22, lalu ketikkan koma, setelah itu blok sel mulai dari sel B7 sampai dengan sel B22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan akuntansi lanjutan, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan koma. Lalu kita blok sel mulai dari sel E7 sampai dengan sel E22, lalu ketikkan koma, kemudian ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan Februari, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup,
dan Enter. Demikian, tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ke-9 ini, dengan materi cara menggunakan fungsi sum if, kan fungsi sum if, pada Excel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, share dan komen.